Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial lainnya. Seperti biasa, nama saya Santiago. Saya benar-benar senang dan bahagia kalian kembali di sini nonton tutorial lainnya. Ini adalah bagian kelima tentang software yang bernama Creatify. Kalau kalian belum menonton 4 video sebelumnya, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini, subscribe, dan cek videonya, supaya kalian bisa lebih paham software apa yang kita pakai di tutorial-tutorial baru ini. Creatify adalah software yang ditujukan untuk membuat video produk. Di video-video sebelumnya, kita membuat video dengan beberapa URL. Kita juga pernah membuat video iklan hanya dengan satu gambar. Kita juga udah mencoba alat AI untuk menulis naskah, tapi saya nggak mau kasih bocoran tentang video-video itu. Jadi sekali lagi, kalau kalian belum menontonnya, saya sangat menyarankan untuk cek videonya. Untuk video-video ini, kita menggunakan salah satu paket berbayar. Kalau kamu juga mau pakai paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Hari ini, kita akan menggunakan alat lain yang ditawarkan oleh software ini, yaitu alat repurposing. Kita akan mulai dengan iklan yang udah dibuat dalam satu format. Kita akan mengubahnya ke format lain, supaya bisa digunakan di berbagai situasi. Saya akan menghilangkan wajah saya dulu, supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas. Jadi, sampai jumpa di akhir video. Jadi ini adalah halaman utama Creatify. Kalau kalian belum nonton video-video sebelumnya, ini adalah beberapa alat yang dimiliki oleh software ini. Kita udah membuat iklan video dengan URL. Kita juga udah membuat video avatar dengan wajah kita sendiri. Kita menggunakan alat yang namanya produk video, di mana kita mengubah sebuah gambar menjadi video. Dan hari ini, seperti yang baru aja saya bilang, kita akan mulai dengan proyek yang sudah kita punya. Saya baru aja membuat video pendek ini menggunakan URL Amazon, URL Nintendo Switch. Yuk kita lihat. Saya nggak sengaja main selama 6 jam nonstop karena saya bisa pindah dari TV ke mode genggam tanpa kehilangan progres game saya. 3 mode bermain dalam satu sistem berarti saya nggak pernah harus menghentikan petualangan saya. Dapatkan Nintendo Switchmu hari ini dan mainkan game favoritmu di mana aja dengan caramu sendiri. Dan seperti yang kamu lihat, ini berformat 9:16, jadi bisa dipakai untuk format video pendek. Tapi kalau kita klik opsi edit di sini, misalnya, kita bisa mengubah formatnya dengan opsi di bagian bawah editor. Kalau kita klik portrait, kita bisa mengubahnya, misalnya menjadi landscape. Ini akan jadi format lain yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa mengganti warna latar belakang kalau mau selain putih. Misalnya, sesuatu yang cocok dengan Nintendo Switch bisa berwarna merah atau biru. Menurutku, merah itu keren banget. Kita juga bisa pakai format 1:1, seperti yang ini, jadi bisa digunakan di berbagai situasi. Kalau kita klik render, kita bisa menyimpan videonya sebagai video baru atau menimpa video aslinya. Aku akan menyimpannya sebagai video baru supaya kita bisa mengubah rasio aspeknya lagi. Dan kamu bisa lihat semua hasil akhirnya. Proses render video baru ini akan memakan waktu beberapa detik. Jadi, kalau kita kembali ke menu Projects, kita punya video asli yang rasio aspeknya 9:16, yang ini. Dan kita juga punya video baru yang rasio aspeknya 1:1. Yuk kita cek. Aku nggak sengaja main selama 6 jam nonstop karena bisa pindah dari TV ke mode handheld tanpa kehilangan progres gameku. Seperti yang kamu lihat, softwarenya sedikit mengubah bentuk avatar supaya lebih cocok dengan rasio aspek yang baru ini, dan kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengubahnya ke rasio aspek lain. Kalau kita klik 3 titik di sini, lalu pilih edit lagi, kita bisa memilih opsi landscape. Kita bisa mengganti latar belakang lagi, dan softwarenya akan butuh beberapa detik untuk merender versi baru ini. Jadi, mari kita cek juga versi landscape-nya. Main 6 jam nonstop karena bisa pindah dari TV ke mode genggam tanpa putus. 3 mode dalam satu sistem bikin petualangan lanjut terus. Beli Nintendo Switch sekarang dan mainkan game favoritmu di mana aja sesukamu. Seperti yang kamu lihat, software ini benar-benar bagus dalam mengubah ukuran avatar supaya sesuai dengan rasio aspek akhir yang ingin kamu pakai. Sekarang, mari kita kembali ke opsi edit dengan video asli kita. Opsi keren lainnya yang bisa kita gunakan di bagian Edit Creatify adalah kita bisa memilih dari berbagai platform media sosial ini dan melihat seperti apa tampilan overlay-nya. Kalau kita tambahkan, misalnya overlay YouTube Short, maka akan muncul waktu, logo-logo dari iPhone. Akan muncul juga tombol jempol ke atas, jempol ke bawah, kolom komentar, semua tampilan antarmuka yang biasanya ada di YouTube Short. Kita juga bisa mengubah misalnya posisi avatar sesuai keinginan kita.
Kita bisa mengganti avatar lagi di editor, dan hal ini juga bisa dilakukan untuk semua platform media sosial lainnya. Kalau kita pilih, misalnya video Facebook, maka akan ditampilkan tampilan antarmuka Facebook. Ini adalah rasio aspek 9:16. Kita bisa melihat seperti apa tampilannya jika dijadikan Facebook Story, TikTok juga, dan kamu selalu bisa merender video baru ini untuk digunakan di berbagai skenario. Secara keseluruhan, alat ini sangat berguna, jadi tidak ada aset yang menutupi video kamu. Misalnya, kalau avatarnya lebih ke bawah seperti ini, logo Instagram akan menutupi wajahnya dan penampilannya secara keseluruhan. Jadi, kalau kita punya tampilan antarmuka dari berbagai media sosial, kita bisa menggeser bagian-bagian video supaya tidak mengganggu tampilan antarmuka itu sendiri. Misalnya, kalau teksnya ada di sini, itu akan mengganggu bagian yang bertuliskan Reels di Instagram Reels dan juga logo kamera. Jadi, kita bisa memindahkannya agar elemen-elemen tersebut tidak mengganggu bagian manapun dari antarmuka. Di editor, kita selalu bisa menggunakan alat ini yang bertuliskan expand scene supaya kita bisa memeriksa suara avatar dan semua elemen berbeda dalam video untuk kita edit lebih lanjut. Dan kalau kita mengecilkannya, semuanya akan ditambahkan ke timeline yang ringkas ini juga. Secara keseluruhan, alat ini emang keren banget. Menurut saya, ini sangat berguna karena alasan yang baru saja saya jelaskan. Jadi, berbagai elemen dalam video kamu tidak akan mengganggu video akhirnya, dan kamu bisa mendapatkan video terbaik untuk digunakan di platform media sosial tertentu. Jadi, kurang lebih seperti itu cara menggunakan ulang video yang udah kamu buat. Seperti yang saya bilang di awal, ini adalah video yang saya buat dengan software yang sama. Saya baru aja mengunggah URL untuk Nintendo Switch, dan softwarenya membuat video ini menggunakan avatar dari perpustakaan serta aset-aset dari listing Amazon aslinya. Lalu kita bisa mengubahnya ke berbagai format yang berbeda. Kalau kamu mau menggunakannya di Facebook, YouTube, TikTok, atau di akun media sosial lainnya, bahkan ada juga opsi untuk LinkedIn kalau kamu ingin memasang video iklanmu di platform media sosial itu. Seperti yang kamu lihat, ini benar-benar mudah digunakan. Tiap butuh waktu lebih dari beberapa menit untuk mengubah rasio aspek video agar bisa digunakan di platform media sosial yang berbeda. Perangkat lunak ini benar-benar bagus dalam mengubah ukuran bagian-bagian video, jadi mereka tidak keluar dari bingkai, dan kamu juga selalu bisa menyesuaikannya sendiri secara manual. Dan bagian yang paling saya suka dari perangkat lunak ini adalah kamu bisa melihat tampilan UI yang berbeda dari berbagai platform media sosial, sehingga kamu bisa mendapatkan video terbaik untuk masing-masing platform tersebut. Seperti yang saya bilang di awal, ini adalah bagian kelima dari Creatify. Kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya, saya benar-benar mengajak kamu untuk mampir ke channel ini, subscribe, dan cek videonya. Serta jangan lupa tinggalkan komentar juga. Saya senang sekali membaca komentar kalian tentang berbagai software ini. Sebagai pengingat, ada link afiliasi di kotak deskripsi di bawah kalau kamu ingin menggunakan versi berbayar dari software ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Saya benar-benar senang kamu kembali di sini untuk melihat tutorial lainnya. Saya benar-benar berharap ini bermanfaat buat kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!